warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farman Hakim, NIM 1905 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan sebuah proyek akhir, yaitu tentang simulasi jaringan komputer studi kasus jaringan di SMKN 3 Buduran Sidoarjo. Dan ini saya. Dan sebelum saya membuat sebuah simulasi proyek akhir, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rancang bangun jaringan di SMKN Negeri 3 Buduran Sidoarjo. Deskripsi tentang SMKN 3 Buduran Sidoarjo ini, SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo ini sebelumnya bernama STM Perkapalan Sidoarjo, yang awal berdirinya atau sebelumnya bernama STM Perkapalan Sidoarjo, yang mempunyai 7 program keahlian. Dan studi kasusnya yaitu routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statis seperti jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan, biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Penggunaan routing statik cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar, tidak disarankan menggunakan routing statik. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yaitu destination, yaitu alat tujuan dan network mask, yang biasanya diisi dengan seperti ini IP-nya untuk semua jaringan, gateway, brief source, dan distance. Dan routing statis memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya meringankan kinerja dari prosesor, menghemat bandwidth, memperoleh informasi dari isi tabel routing. Routing statis lebih aman dan administrator bebas dan menentukan jalur jaringan. Untuk kekurangannya, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang terhubung, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Dan tujuan pembangunan kali ini yaitu jaringan sebuah pada SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo ini, yaitu dengan adanya sistem jaringan yang diharapkan proses pendataan karyawan, staf, guru, dan siswa maupun lain-lain dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan meminimalisir terjadinya kerangkapan data, dan akan mempermudah komunikasi antar masing-masing ruang yang diprioritaskan, seperti ruang server, ruang kepala sekolah atau capsek, dan ruang guru melalui jaringan komputer. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, setiap pihak sekolah pada ruang tersebut dapat mempermudah proses pendataan dan lain-lain yang tadinya dengan harus bertemu dengan jarak yang lumayan jauh. Bahkan jika terjadi sesuatu yang lebih penting, jadi lebih mudah dan lebih cepat karena adanya teknologi jaringan tersebut yang membuat proses tersebut jauh lebih optimal, efisien, dan mudah. Langsung saja kita ke skenario percobaan. Jaringan yang dibuat untuk sekolah menengah kejuruan tersebut merupakan jaringan komputer yang masing-masing device pada jaringan ini dapat saling berkomunikasi. Terdapat beberapa perangkat pada setiap unit yang akan diinstalasikan jaringan komputer. Di dalamnya yaitu router dan 3 unit WC. Seperti ini skema jaringan SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo. Dan pada jaringan ini ada sebuah 3 router yang terhubung dengan router lain dan 3 PC sebagai klien. Untuk menghubungkan seluruh network maka digunakan routing statik. Skema tersebut dibuat dengan teknologi topologi star yang tujuannya terhindar apabila adalah salah satu terjadi masalah maka bisa terhubung ke jalur lainnya. Pada router server terhubung ke PC ruang server, lalu pada router capsek terhubung ke PC ruang capsek, dan pada router guru terhubung ke PC ruang guru. Ke langkah percobaan dan pengujian, yaitu skenario. Berikut merupakan skenario jaringan yang digunakan pada sekolah yang kami buat. Hasil simulasi jaringan ini pada Genestri, dan topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star pada SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo. Dan skema jaringannya seperti ini, simulasi jaringannya. Dan langsung saja kita ke langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas dengan Genestri dengan ketentuan sebagai berikut. A. PC client menggunakan Windows XP dan B. Router menggunakan router OS Mikrotik.
Sebelumnya saya sudah membuka Genestry dan membuat sebuah skemanya. Ini PC saya gunakan ini adalah PC Windows XP dan router OS-nya adalah MikroTik. Dan sudah saya dinyalakan, dan sebelumnya saya sudah menyalakan. Dan setelah itu kemudian setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Ya, ini node-nya yaitu PC masing-masing, dan IP address gateway-nya kita setting saja PC ruang server. Nah, kita setting di sini properties internet. Nah, sebelumnya saya sudah men-setting IP address-nya seperti ini. 192.168.10.2, subnet masknya default, dan default gateway-nya 192.168.10 dan 1. Klik OK, klik OK. Nah, selanjutnya kita juga setting pada PC lain yaitu ruang kepala sekolah. Di sini properties, lakukan hal yang sama. Nah, IP address-nya 192.168.20.2, defaultnya subnetnya default, dan default gateway 192.168.20.1. Klik OK, klik OK. Lalu PC ruang guru, properties. Nah, seperti ini IP address-nya, subnet masknya default, dan default gateway seperti ini. Klik OK, klik OK. Setelah itu, nah, seperti ini gambar contoh konfigurasi IP di PC klien, yaitu PC ruang server, dan ini adalah ruang capsec sekolah dan ruang guru. Dan langkah selanjutnya, klik Winbox, klik pada titik 3 yang seperti ini. Jika muncul MAC address, diklik, lalu klik connect. Tunggu hingga Winbox terbuka, dan lakukan hal tersebut pada masing-masing PC klien. Seperti ini gambar contoh konfigurasi MAC address pada Winbox. Salah satunya pada masing-masing klien, maaf. Nah, seperti ini caranya. Winbox titik 3 ini. Nah, seperti ini tinggal connect. Nah, ini saya sudah mengkonekkan sebelumnya. Lakukan hal yang sama di Winbox. Klik titik 3 ini dan tunggu MAC address-nya muncul, lalu connect. Dan setelah itu pada PC ruang guru titik 3 kita connect. Nah, seperti ini. Dan langkah selanjutnya, lalu setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC klien. Seperti ini. Router interface dan IP-nya pada router R1 dan R2, lalu R3. Nah, seperti ini konfigurasi IP interface router server dan konfigurasi IP di interface router capsec, dan konfigurasi IP interface di router, maaf ini ruang guru, router guru. Nah, langsung saja kita ke ruang server, klik IP lalu klik addresses. Nah, ini saya sudah buat sebelumnya. Cara membuatnya, tambahkan saja, diklik tambah langsung. Nah, masukkan addressnya sesuai yang ada di modul tadi, dan lalu interface-nya 1, klik OK, dan lalu ini interface-nya internet 2, dan lalu address-nya dan interface-nya internet 3. Nah, setelah itu kita juga lakukan hal yang sama pada PC ruang kepala sekolah. Di IP addresses caranya sama, klik tambah. Nah, seperti ini.
Setelah diklik tambah, masukkan addressnya dan interface pilih satu, dan ini maaf, dan ini addressnya interface Ethernet 2, lalu addressnya ini interface-nya Ethernet 3. Dan kita juga lakukan hal yang sama pada PC ruang guru, sama IP addresses, klik tambah, lalu nah seperti ini, masukkan address, interface pilih ether 1, dan di sini masukkan addressnya seperti ini, interface-nya ether 2, lalu ini addressnya seperti ini, interface ether 3. Nah, dan langkah selanjutnya, buat tabel routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, dan routernya ini destination address-nya dan gateway seperti ini. Dan ini contoh tabel routing pada router server, dan ini router scapsec, dan ini adalah contoh tabel routing pada router guru. Langsung saja kita coba, diklik IP, lalu klik routes, diklik tambah, caranya seperti ini. Nah, kita masukkan addressnya, lalu gateway seperti ini, lalu klik OK, dan kemudian masukkan address destination addressnya dan gateway seperti ini, lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini. Pastikan reachable Ethernet ya, nanti agar bisa terhubung. Kemudian PC ruang kepala sekolah seperti ini. Nah, kita klik ini. Maaf, tadi cara sebelumnya sama, tambahkan ini saya sudah buat sebelumnya, destination address-nya seperti ini, gateway-nya seperti ini, klik OK. Ini juga destination address dan gateway-nya seperti ini, lalu klik OK. Lalu kita coba buat juga di PC ruang guru, cara di IP, terus di routes. Nah, klik ini, destination address-nya seperti ini, gateway seperti ini, saya sudah buat sebelumnya, klik OK. Lalu destination dan gateway-nya seperti ini, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita ke pengujian. Pertama, kita uji dengan cara ping pada command prompt atau CMD, yaitu dari dan ke dengan tabel di bawah ini. Seperti ini, dari PC1 ke PC2, dan komennya seperti ini. Langsung saja kita buat. Klik command prompt. Nah, langsung kita masukkan ping 192.168.20.2. Nah, sudah terhubung. Lalu kita coba di PC2, terhubung ke PC1 dan PC3. Klik CMD, ping 192.168.10.2, terhubung. Lalu kita coba ke PC3, maksudnya ya PC ruang guru. Nah, seperti ini. Sudah terhubung. Dan dari PC3 ke PC2, kita coba di PC ruang guru, ping 192, tadi berapa? Oke, 168.20.2.
Nah, terhubung. Nah, cara ini sudah berhasil. Cara ping yaitu silahkan trace route dari dan ke sesuai tabel berikut. Dan ini keterangannya PC1 ini adalah ruang server, PC2 adalah ruang kepala sekolah, dan PC3 adalah ruang guru. Dan kita coba di trace route-nya, yaitu PC1 ke PC2. Lakukan hal yang sama. Kita trace route. Nah, berhasil. Lalu dari PC2 ke PC1, dari PC2 ke PC3, tracer. Nah, seperti ini. Berhasil. Lalu 30.2 seperti ini. Tracer complete. Dan PC3 ke PC2 kita coba. Nah, seperti ini, trace complete. Nah, jika hasil dari tabel di atas digambarkan, maka akan diperoleh diagram perjalanan routing seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Seperti ini perjalanan routingnya, yang mulai dari ruang server ke ruang capsec, capsec ke ruang guru ke server. Jadi saling terhubung. Gambar trafik perjalanan routing statik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.